jadi di sini aku bakal ngejelasin beberapa materi dari pelajaran matematika minor. Yang pertama ada bentuk sin X sama dengan sin A. Rumusnya ada dua, yaitu dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Kalau dalam satuan derajat, sin X sama dengan sin A, X sama dengan A tambah K 360 derajat, atau X sama dengan 180 kurangi A tambah K kali 360 derajat, dengan syarat K adalah bilangan bulat. Yang kedua ada satuan radian. Sin X sama dengan sin A, X sama dengan A tambah K kali 2V, atau X sama dengan V min A tambah K kali 2V. V itu sama dengan 180, jadi kalau 2V itu 360 derajat. Di sini ada contoh dari satuan derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2. Penyelesaiannya tulis dulu sin X sama dengan sin 1/2. Sin 1/2 itu kan sin 30. Jadi di sini tuh ada dua rumus. Yang pertama, X sama dengan A tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat kurangi 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini tuh kita selesain dulu satu-satu rumusnya. Yang pertama dulu, yang X sama dengan A tambah K 360 derajat. X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, jadi X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat, hasilnya 30. Yang rumus kedua itu kan X sama dengan 180 kurangi 30 derajat tambah K 360 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 30 derajat itu 150. Tambah K kali 360 derajat. K-nya 0, jadi masukkan X sama dengan 150 tambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi di sini tuh ada contoh dari satuan radian. Yang pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 untuk 0 kurang dari X kurang kali 2V. 2V itu 360 derajat ya. Jadi di sini penyelesaiannya kita tulis dulu sin X sama dengan 1/2. 1/2 itu kan sin 30. Jadi kita tulis sin X sama dengan sin V per 6. Nah, V per 6 itu dari 30 dikali V per 180 derajat. Di sini tuh ada dua rumus. Yang pertama, X sama dengan A tambah K kali 2V. Yang kedua, X sama dengan V kurangi alfa tambah K kali 2V. Kita masuk-masukkan nilainya. Yang rumus pertama dulu nih. X sama dengan V per 6 tambah K kali 2V. X sama dengan V per 6 tambah K kali 2V. Kalau misal K-nya 0, X sama dengan V per 6 tambah 0 kali 2V menghasilkan V per 6. Yang kedua, rumus kedua, X sama dengan V kurangi V per 6 tambah K kali 2V. X sama dengan 5V per 6 tambah K kali 2V. Nah, kan tadi K-nya 0, jadi kita masukkan X sama dengan 5V per 6 tambah 0 kali 2V. Jadi hasilnya 5V per 6. Yang kedua itu ada bentuk cos X sama dengan cos A. Jadi ada dua rumus. Yang pertama, kalau sudut dalam satuan derajat itu cos X sama dengan cos A, X sama dengan A tambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Yang kedua itu sudut dalam satuan radian. Rumusnya cos X sama dengan cos A, X sama dengan A tambah K kali 2N, atau X sama dengan min A tambah K kali 2N.
Yang ini merupakan contoh dari bentuk cos X sama dengan cos A. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2 akar 2 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya kita tulis dulu nih. Cos X sama dengan cos 45 derajat. Rumus pertama, X sama dengan 45 tambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, jadi X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya 45 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, jadi X-nya 45 derajat tambah 1 kali 360 derajat, hasilnya 405. Terus rumus yang kedua itu X sama dengan min 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Tadi K-nya kan 0, jadi kita masukin X sama dengan min 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat, hasilnya negatif 45. Yang kedua itu K-nya sama dengan 1, jadi X sama dengan negatif 45 derajat tambah 1 kali 360 derajat, hasilnya 315. Jadi himpunan penyelesaiannya 45 dan 315. Kenapa 405 sama min 45-nya nggak masuk? Karena 405 itu lebih dari 360. Sedangkan min 45-nya itu kurang dari 360. Jadi nggak bisa. Kurang dari 0 juga. Yang kedua, ada contoh dari bentuk cos X sama dengan cos A dalam satuan radian. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2 untuk 0 kurang dari X kurang dari 2V. Penyelesaiannya kita tulis dulu, cos X sama dengan 1/2 itu 60. Cos 60. Jadi, di sini ada dua rumus. Yang pertama itu X sama dengan V/3 tambah K kali 2V. V/3 itu dari 60 dikali V/180. Untuk K-nya sama dengan 0, jadi X sama dengan V/3 tambah 0 kali 2V. Yang menghasilkan V/3. Untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan V/3 tambah 1 kali 2V, yang hasilnya V/3. Yang rumus kedua, X sama dengan min V/3 tambah K kali 2V. X sama dengan min V/3 tambah 0 kali 2V. Hasilnya min V/3. X sama dengan min V/3 tambah 1 kali 2V. Hasilnya 5V/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah V/3 dan 5V/3. Yang ketiga, ada bentuk tan X sama dengan tan A. Penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A dapat diselesaikan sebagai berikut. Tan X itu ada dua macam. Yang pertama, sudut dalam bentuk satuan derajat dengan rumus X sama dengan A tambah K kali 180. Dan yang kedua itu ada dalam bentuk satuan radian dengan rumus X sama dengan A tambah K kali V. Ini adalah contoh dari bentuk tan X sama dengan tan A dalam bentuk satuan derajat. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1/3 akar 3 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360. Ini penyelesaiannya yaitu tan X sama dengan tan 30. X sama dengan 30 tambah K kali 180. K sama dengan 0. X sama dengan 30 tambah 0 kali 180, hasilnya 30. Untuk K sama dengan 1, jadi X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat, hasilnya 210. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 210 derajat. Ini juga merupakan contoh dari tan X sama dengan tan A, tapi dalam bentuk satuan radian.
Contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan akar 3 untuk 0 kurang dari X kurang dari 2V. Ingat, 2V itu 360 derajat ya. Penyelesaiannya itu kita tulis dulu nih. Tan X sama dengan tan V per 3. Kan tan X itu akar 3. Akar 3 itu 60 derajat. Jadi, V per 3 itu dari 60 derajat dikali V per 180. Rumusnya, X sama dengan V per 3 tambah K kali V. Untuk K-nya sama dengan 0, X sama dengan V per 3 tambah 0 kali V. Hasilnya V per 3. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan V per 3 tambah 1 kali V. X sama dengan 3 kali 3 tambah 1V kali 3 sama dengan 4V per 3. Yang tadi 1V itu bisa ditulis V per 3 aja. Jadi himpunan penyelesaiannya V per 3 dan 4V per 3. Jadi materi selanjutnya itu tentang aturan sudut berelasi. Jadi ini ada gambar kuadran atau sudut berelasi dibagi 4 kuadran. Yang kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 menghasilkan sin, cos, dan tan itu plus. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat, cuman sin doang yang plus. Kalau misalnya kuadran 3 itu dari 180 sampai 270, tannya doang yang plus. Kalau kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Hanya cos yang plus. Di sini juga ada beberapa rumus dari masing-masing kuadran. Jadi kalau yang pertama itu derajat 90 kuadrat di kuadran 1. Pertama, sin sama dengan 90 derajat kurangi theta sama dengan cos theta. Yang kedua, cos sama dengan 90 derajat kurangi theta sama dengan sin theta. Yang ketiga, tan sama dengan 90 derajat kurangi theta sama dengan cot theta. Yang B itu ada derajat 180 di kuadran 2. Yang rumus pertama itu sama dengan sin 90 tambah theta sama dengan sin theta. Yang kedua itu cos 90 ditambah theta sama dengan min cos theta. Yang ketiga itu ada tangen 90 ditambah theta sama dengan min tan theta. Yang C itu derajat 270 kuadrat di kuadran 3. Yang pertama, sin 270 derajat kurangi theta sama dengan cos theta. Yang kedua, cos 270 derajat kurangi theta sama dengan min sin theta. Yang ketiga, tan 270 derajat kurangi theta sama dengan tan theta. Yang D itu derajat 360 kuadrat di kuadran 4. Jadi itu di gambar tuh aku salah nulis, salah ngetik. Harusnya rumusnya itu 360 derajat tapi di situ 270 derajat. Jadi di sini bakal dijelasin. Ada 3 rumus. Yang pertama, sin 360 derajat tambah theta sama dengan min cos theta. Yang kedua, cos 360 derajat tambah theta sama dengan sin theta. Yang ketiga, ada tan 360 derajat tambah theta sama dengan min cot theta. Ini ada beberapa contoh dari sudut berelasi. Yang pertama itu sin 120 derajat. Kita lihat 120 derajat itu ada di kuadran 2. Jadi kita itu 180 derajat kurangi 120 derajat yaitu sin 60 derajat. Sama dengan 1/2 akar 3. Kan di kuadran 2 yang ini pertanyaannya sin. Jadi
hasilnya bakal plus, soalnya yang di kuadran 2 itu yang plus cuman sin. Yang kedua itu ada cos 150 derajat. Kita lihat cos 150 derajat itu ada di kuadran 2. Cos itu negatif. Jadi 180 derajat kurangi 150 derajat sama dengan min cos 30 derajat. Hasilnya negatif 1/2 akar 3. Yang ketiga itu ada sin 225. Kita lihat sin 225 itu di kuadran 3. Di kuadran 3 itu sin itu teh negatif. Jadi kita tulis aja 270 kuadrat dikurangi 225 kuadrat sama dengan negatif sin 45 derajat. Negatif 1/2 akar 2. Yang keempat itu ada cos 240. Kita lihat cos 240 itu ada di kuadran 3. Cos itu negatif. Jadi 270 derajat kurangi 240 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Yang kelima itu ada tan 135 derajat. Kita lihat tan 135 derajat itu ada di kuadran 2. Tan itu negatif. Jadi 180 derajat kurangi 135 derajat sama dengan negatif tan 45 derajat sama dengan negatif 1.